Di tengah kami Tuhan hadir, di mana kami ada berkumpul juga saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus berkenan untuk memimpin kami, memenuhi setiap kami dalam pemahaman yang kami boleh terima dalam kesempatan ini. Sehingga semua hanya tentang maunya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan satu nama ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya mau pastikan semua terima suaranya dengan jelas. Shalom. Ya, shalom. Kes. Ya. Selamat sore. Baik, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Judulnya, bagaimana itu lebih penting. Dalam kehidupan yang bergerak maju, sejarah gak boleh dilupakan. Namun jangan hidup di dalam sejarah, karena aktual hidup ini adalah masa kini. Ya, sekali lagi, dalam kehidupan yang bergerak maju, sejarah jangan dilupakan. Namun jangan hidup di masa lalu. Nah, ketika suatu kondisi menghampiri kehidupan orang percaya, kenapa sesungguhnya tidak menjadi penting? Karena yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana pengikut Kristus bersikap menghadapi situasi. Karena sesungguhnya selalu ada latar belakang di balik apa yang kelihatan. Namun menyikapi apa yang kelihatan itu lebih penting. Karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan judul renungan ini, bagaimana itu lebih penting. Nah, secara rohani, kenapa keadaan saat ini terjadi, itu banyak yang ngutak-ngutik. Apakah sebenarnya Tuhan izinkan? Dan ada banyak lagi checklist di bawah itu. Cari tahu dari mana awalnya, itu baik, tapi kalau bicara kesehatan, bicara dari segi medis dan lain sebagainya, ke sana mungkin. Tapi kalau secara rohani, cari tahu dari mana awalnya, kita sama-sama tahu dan kita percaya bahwa semua sudah tertulis dari firman. Terus cari tahu juga, ini roh iblis jenis apa? Nah, menarik adalah ketika dualisme pemahaman ini bertabrakan gitu, dimana yang satu bilang secara rohani ini peperangan rohani, jadi virusnya ditengking aja. Tapi sisi lain ada yang bilang kelompoknya, ayo kita minta ampun pada Tuhan. Jadi sebenarnya yang mana nih? Kalau iblis yang mesti ditengking, tapi kalau iblis kenapa minta ampun ke Tuhan? Nah, ini yang saya bahas tentang jangan sibuk kenapa. Cari tahu mau Tuhan apa, itu baik juga. Cuman kalau alami kemunduran terus kemudian dengan segala tesis-tesis teologi yang kemudian jadi kemana-mana, ini mengerikan juga. Kenapa kok yang dihitung sebagai orang yang harusnya bisa doain orang sakit malah dia yang mati? Kenapa kok sekelompok anak Tuhan malah jadi masuk? Lalu kemudian mulai deh bereksegesis. Ini Tuhan mau taruh sekian banyak itu dalam satu tempat untuk bisa kabarkan Injil ke sana. Ini eksegesisnya agak mengerikan, karena seperti Tuhan tuh doyan korbanin manusia untuk maksud dan tujuannya. Sekali lagi, jangan jadi juru selamat buat yang lain, karena juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang lebih parah lagi, karena sibuk cari kenapa, mulai cari ayat yang pas tentang kondisi. Nah, kalau di dalam metodenya mungkin saya pakai istilah cocok logi gitu ya. Diambil ayatnya, dicocok-cocokin gitu. Nah, karena itu yang penting adalah bagaimana pengikut Kristus itu bersikap menghadapi masa sukar. Nah, saya mengambil renungan kita dalam kesempatan ini dari
berita akhir zaman yang Yesus sampaikan dari Injil Markus pasal 13. Ya. Ya, Injil Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang pertama dari Markus 13 ayat 5 sampai 6, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang pertama, bagaimana kita bersikap di masa sukar adalah waspada. Ya. Itu yang pertama, waspada. Ya. Lalu kemudian yang kedua dari Markus 13 ayat 7 sampai 8 dilanjutkan ayatnya demikian. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang kedua, janganlah kamu gelisah. Karena harusnya gelisah itu miliknya orang-orang yang nggak tahu banyak hal. Kalau kita baca Alkitab, maka Anda tahu banyak hal. Orang yang tahu banyak hal harusnya tidak gelisah. Ini sikap yang kedua. Janganlah kamu gelisah. Kemudian dari Markus 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadah dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Yang ketiga pesannya adalah berhati-hatilah. Karena ini zaman baper tingkat tinggi gitu. Apalagi untuk sesama anak Tuhan yang banyak kali kita mulai berbelok mempertahankan yang nggak harus kita pertahankan. Apapun yang terjadi, harusnya Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kebenaran hidup orang percaya. Bukan hamba Tuhan, bukan kelompok, bukan sekte. Ya. Tapi sekarang mengerikan adalah ketika Anda mau sampaikan apa yang benar, lalu kemudian terkritisi yang aneh-aneh, lalu ada kelompok yang kemudian saling serang. Ini kacau. Ya, saya pesan berhati-hatilah, jangan ikut kacau. Mungkin lebih baik daripada kritisi, lebih baik udah sampaikan saja apa yang benar. Ya. Kalau enggak nanti iblis akhirnya jadi nganggur karena anak Tuhan ini bisa baku bunuh cuma gara-gara mempertahankan dalil-dalil yang mana mereka menaruh pembelaan kepada kelompok atau kepada figur. Ya. Satu nama yang harusnya terkenal di dalam kehidupan tubuh Kristus, Yesus Kristus Tuhan, nggak ada yang lain. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya dari Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Yang keempat adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Lalu kemudian yang berikutnya yang kelima, saya lanjutkan dari Markus 13 ayat 12 sampai 13. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bagaimana itu lebih penting? Bagaimana bersikap itu lebih penting? Yang kelima adalah bertahan. Karena yang selamat adalah yang bertahan. Bertahan sampai pada kesudahannya. Ini berurusan dengan penderitaan. Menderita oleh karena
Tuhan dimuliakan, menderita turut dalam penderitaan Kristus, di mana Anda lakukan yang benar, situasi yang nggak mendukung Anda untuk melakukan apa yang benar, Anda bertahan pada kebenaran yang tanpa ragi, lalu kemudian Anda dikucilkan dan bertahan. Karena siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang beroleh selamat. Lalu kemudian yang berikutnya dari Markus 13 ayat 18 sampai 20. Berdoalah ya, supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Ini sekali lagi berita di mana Yesus sampaikan tentang berita akhir zaman. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Markus 13 ayat 18 sampai 20. Yang keenam adalah bagaimana kita bersikap, yaitu berdoalah. Berdoalah. Saya seringkali menyampaikan tentang metode yang benar di dalam kita membaca Alkitab, mempengaruhi nalar tafsir kita, yang kemudian sangat mempengaruhi aplikasinya. Nah, jangan tarik situasi perjanjian lama lalu kemudian aplikasikan di masa sekarang, karena ada banyak dari sana yang kita harus tarik secara tersirat, bukan tersurat untuk diaplikasi. Ya. Kita melihat ada beberapa negara yang kemudian mereka berdoa, menyerah, berlutut, ya, bahwa udah nggak sanggup lagi untuk hadapi virus ini. Nah, saya mau sampaikan begini, iman itu personal, bukan corporate. Perjanjian lama itu corporate, tapi dalam anugerah, iman itu personal. Berdoalah supaya Anda dan saya mampu bertahan. Lalu kemudian yang berikutnya dari Markus 13 ayat 21-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Yang ketujuh, jangan sesat. Ya. Jangan sesat. Maka dari itu perhatikan bagaimana kita bersikap itu. Kalau enggak nanti karena masa sukar kita salah bersikap, jadi ikut-ikutan sesat. Kemudian yang terakhir, Markus 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Yang terakhir, yang ke-8, berjaga-jagalah. Sekali lagi saya mengulangi, kenapa udah gak penting lagi sekarang? Bagaimana orang percaya bersikap dalam masa sukar, itu yang penting. Yang pertama, firman Tuhan katakan berwaspadalah. Yang kedua, jangan kamu gelisah. Lalu kemudian berhati-hatilah. Dan jangan kamu khawatir, bertahan. Berdoalah. Jangan sesat. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati.